就凭你这只野猴子，去走！易水的确可，再此一举，说实话。天佑主！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-550. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 549. Kemarin Muyun menanyakan tujuan dari para ketua kemari, yang mana mereka itu ingin meminta bantuan kepada Muyun. Pasalnya, para budak api telah melakukan penyerangan ke berbagai dunia kecil. Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meminta pertolongan kepadanya. Namun Muyun masihlah kesal karena para ketua berani mengambil harta pada dunia kecilnya. Alhasil, para ketua pun memberikan begitu banyak harta untuk bisa menebus kesalahan mereka kepadanya. Muyun pun mengajak mereka untuk berkumpul dalam 3 hari lagi. Sedangkan di sisi lain, terlihat dengan jelas kalau para budak api sudah melakukan penyerangan ke berbagai dunia kecil. Para murid telah dirinya kirim untuk bisa memberikan bantuan. Selain itu, mereka juga diminta untuk memanggil para tetua lainnya, karena mereka harus membantu Muyun dalam membentuk sebuah segel. Di sini Muyun telah menciptakan formasi yang begitu besar. Ia akan memancing pemimpin budak api agar bisa mereka kalahkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada pemimpin dari bangsa api, di mana ia menganggap dunia kecil yang berada di bawah kendali alam abadi sangat mudah untuk dia atasi. Ia kembali mengirim para budak api melalui celah ruang ke berbagai dunia kecil. Namun ia seketika saja dikejutkan oleh sebuah serangan, yang mana ini tentu saja berasal dari Muyun. Kedatangannya kemari tentu saja membuat Liu merasa begitu senang. Pasalnya dia itu memang berniat untuk mencarinya. Tapi karena Muyun sudah datang, maka ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Tanpa berlama-lama, Muyun langsung melancarkan serangan karena Liu itu terlalu banyak ngebacot. Hanya saja pedang Muyun berhasil dia tangkap, dan begini dia menjamin kalau kali ini Muyun akan membayar perbuatannya karena telah berani mengurung mereka. Ia menjamin kaki dan tangan Muyun akan dirinya santap. Hanya saja Muyun bisa lepas dari tangkapannya itu. Terlebih lagi dia menganggap Liu sebagai monyet liar. Muyun kembali melakukan penyerangan kepadanya dengan telapak tangan abadi untuk bisa menggepreknya. Hanya saja serangan Muyun bisa dengan mudah dia tahan dengan memperkuat tubuhnya. Karena serangan ini tidak berhasil, Muyun pun memutuskan untuk melarikan diri, yang tentu saja tidak akan dibiarkan oleh Liu. 不会让你那么容易死。就凭你这只野猴子，去走！ Muyun sengaja melakukan semua ini untuk bisa membawa Liu ke dalam jebakannya. Melihat Muyun berhenti, membuat Liu senang karena sepertinya dia sudah menyerah dan menerima takdir kalau dia bukanlah sosok yang bisa dikalahkan. Liu terus membanggakan dirinya sebagai makhluk abadi. Tapi bagi Muyun, di alam abadi kera sepertinya tidak lebih dari anjing liar saja. Arai pemusnah 7 bintang pun dirinya keluarkan, yang mana seketika saja formasi besar itu pun mengeluarkan rantai-rantai pengikat untuk bisa menahan seluruh pergerakan Liu. Setelah berhasil menahannya, Muyun kembali meningkatkan formasinya. Tidak lupa ia juga memanggil para ketua kemari untuk bisa membantunya. Tanpa berlama-lama, para ketua segera menyiapkan sebuah serangan terkuat yang mereka miliki. Karena bagaimanapun mereka hanya memiliki satu kesempatan saja. Jadi harus mereka manfaatkan untuk bisa langsung menghabisi kera tersebut. Di saat serangan ini mengarah kepadanya, Liu memberitahu kalau rencana mereka memang sangat hebat. Tapi ini semua masih terlalu lemah untuk bisa mengalahkan dirinya. Formasi Muyun pun berhasil dia hancurkan dan membuat para ketua terpental. Begitu pula dengan Muyun yang harus mengalami luka dalam.
水的确可再死一局。实话。 Berhubung Muyun sudah begitu berani melakukan hal ini kepadanya, maka Liu akan menghukum semua orang itu. Seharusnya mereka sadar kalau para keronco ini tidak akan bisa menandingi kekuatannya. Celah ruang pun dirinya buka untuk bisa memanggil para budak apinya. Liu menjamin kalau hari ini seluruh dunia kecil akan berubah menjadi bangsa api. Di sisi lain terlihat kalau rekan-rekan Muyun kesulitan berhadapan dengan para budak api, karena mereka tidak ada habisnya dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan kondisi seperti ini, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kalah. Dengan kondisi seperti ini, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk kalah. Alhasil, semua harapan pun hanya ada pada diri Muyun saja. Para muridnya bingung mengapa para budak api menjadi lebih kuat. Untuk Muyun sendiri bisa melihat dengan jelas kalau semua orang tengah kesulitan. Begitu pula dengan para istrinya. Liu ingin memperlihatkan kepada mereka kalau inilah perbandingan kekuatan antara para manusia dan makhluk abadi. 我的天！ 不会的，我们要相信师尊，顶不住了。 看到了吧？这就 Para ketua menganggap ini merupakan akhir bagi mereka, namun tidak untuk Muyun. Pasalnya dia tengah menciptakan sesuatu untuk bisa mengalahkan kera liar itu. Dengan gulungan Jusian, seketika saja kekuatan Muyun mengalami peningkatan pesat. Ia sama sekali tidak peduli jika Liu adalah makhluk abadi, namun bukan berarti dia itu tidak bisa mengalahkannya. Muyun pun menggunakan kekuatan setengah abadinya. Melihat hal ini tentu saja mengejutkan Liu. Ia terus-menerus melakukan penyerangan karena tidak ingin Muyun bisa mencapai dirinya. Meskipun baru setengah abadi, Muyun bisa dan mudah melakukan penyerangan kepadanya, yang bahkan tidaklah bisa dihindari oleh Liu. Pada akhirnya dia pun harus terjatuh, hingga pada puncaknya dia pun meninggoy. Dengan matinya kera ini, tentu saja para budak apinya juga telah menghilang. Para gadis Muyun bersorak gembira karena sudah menduga dia akan menang. Para muridnya juga sudah menduga hal tersebut. Dengan begini, kemenangan pun telah mereka dapatkan. 天佑主！ Alhasil mereka pun bergegas kembali untuk bisa menemui Muyun. Hanya saja Muyun telah menggunakan seluruh kemampuan miliknya dan bahkan membuatnya hampir pingsan. Untung saja Miu Xin datang untuk bisa menyelamatkannya. Di sini para gadis Muyun ingin memeriksa kondisinya, karena jika Muyun meninggoy, maka kedelapan bininya akan menjanda. Muyun menenangkan mereka karena ia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan masihlah belum usai karena lagi dan lagi Yunlan datang untuk bisa menyerang Muyun. Ia ingin memanfaatkan kondisi lemah Muyun untuk bisa menghabisinya. Tapi secara mengejutkan, Muyun masihlah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Dengan kekuatan barunya, Muyun langsung saja melancarkan serang balik, yang tentu saja tidak pernah diduga oleh Yunlan. Pada puncaknya, Muyun berhasil mengagalkan rencana Yunlan dan membuat para gadisnya menjadi begitu senang. 现在，我看天上仙人。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.